Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, dulur-dulur, bertemu lagi dengan kami channel TV Transmisi 7 yang pada malam ini malam Rabu tanggal 4 Mei kalau tidak salah ini kami mengadakan kunjungan mendadak, investigasi mendadak ke tempat ini karena memang sebelumnya kami tidak ada rencana niatan untuk ke sini. Sebenarnya tadi yang kami tuju itu adalah menelusuri sumur peninggalan Simbah Ahmad Mutamakin di Desa Cebulek, Margoyoso. Namun oleh karena ada suatu hal yang membuat rencana kami itu tidak jadi ke sana, dan malah secara tiba-tiba spontan pikiran kami itu ingin ke sini menelisik napak jejak petilasan di sini sesuai informasi dari koresponden kami warga desa sini. Itu beliau yang berbaju putih. Ini lokasinya di desa Didukuh, Tegalombo Kidul Kali, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Trangkil. Nah, ini lokasinya berada di bibir sungai karena sebelah situ itu sungai membujur dari barat sana ke timur. Nah, ini ada pohon beringin yang telah rapuh, itu udah terputus di situ. Kemudian ini ada bangunan semi permanen dengan tembok terbuka seperti ini. Dan tempat ini menurut beliau ini, koresponden warga desa sini, tidak begitu tahu tentang tempat ini. Yang beliau tahu hanya tempat ini petilasan Simbah Joyo Sentiko. Namun ada sesuatu hal yang menarik dengan tempat ini. Ketika kami mengadakan penelitian, penelusuran walaupun sebentar, ada beberapa alur yang menghubungkan tempat ini dengan beberapa tempat yang ada di desa sekitar tempat ini. Yang pertama, ada alur yang menghubungkan tempat ini dengan desa Ngemplak Kidul. Kemudian alur yang kedua dengan desa Kedung Panjang. Desa Kedung Panjang itu nama kelurahannya itu Sonean. Kemudian alur yang ketiga itu dengan Dukuh Gerot, Desa Cabak, Kecamatan Telogowungu. Ini tentu sangat membingungkan untuk disimpulkan, karena kenapa satu tempat bisa terkait dengan tiga tempat. Memang kalau dikaji lebih jauh dan lebih dalam, tidak menutup kemungkinan sebuah tempat bersejarah, atau bisa dibilang kalau menurut bahasa orang desa, orang kampung adalah punden, itu memang di beberapa desa itu memang ada banyak keterkaitan antara desa satu dengan yang lain, karena satu tokoh itu bisa mendirikan beberapa desa. Nah, seperti desa kami sendiri, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut desa apa,
itu di sana ada sebuah petilasan yang kemudian petilasan itu ternyata terkonfirmasi dengan satu makam yang ada di Dukuh Masin, Desa Kandang Mas. Nah, itu mengisyaratkan bahwa pendiri desa kami, cikal bakal desa kami, atau yang babat hutan pada saat itu adalah tokoh yang makamnya ada di Desa Kandang Mas. Oleh karena itu, alur yang ada di sini kenapa bisa terkait dengan 3 tempat, itu barangkali asumsi kami, dugaan kami, husnuzon kami, itu dulunya satu tokoh itu membabat hutan di sini, juga sekaligus membabat hutan di wilayah Dukuh Kedung Panjang Desa Sonean, kemudian bisa juga babat hutan di Dukuh Ngerot Desa Cabak. Nah, alur sejarah yang saling terkait, kait-mengkait seperti mata rantai, itu mengisyaratkan bahwa tugas seorang tokoh pada era-era zaman Wali Songo dan pasca Wali Songo, setelah Wali Songo hingga transisi ke Demak, Pajang, Mataram, dan kemudian di Pati sini juga ada tokoh sentral penyebar agama yaitu Ki Ageng Penjawi, kemudian diteruskan Mbah Jangkung, Syekh Jangkung, dan Mbah Mutamakin. Itu memang dulu punya beberapa murid yang memang difokuskan untuk babat alas. Maka tidak menutup kemungkinan beberapa desa yang kami sebutkan tadi itu ada mata rantai sejarah yang saling kait-mengkait. Nah, ini tugas daripada kita semua, ya tugas kami juga untuk melacak jejak dari tokoh yang ada keterkaitan dengan tempat ini. Dan itu juga tidak bisa bim salah bim, tidak bisa serta-merta langsung ketemu. Untuk menguak jejak masa lalu yang telah terjadi ratusan tahun yang lalu itu ibarat membuka barang ngaji, ora gampang. Maka terkait dengan tempat ini teman-teman, yaitu tadi kesimpulannya bahwa dari beliau itu tidak begitu tahu ini yang disebut tokoh Mbah Joyo Sentiko itu siapa, dari mana, itu beliau tidak tahu. Tahunya hanya ini petilasan Mbah Joyo Sentiko. Jadi kami tidak perlu wawancara dengan beliau karena kami wawancara pun juga jawabannya tetap sama. Namun ini ada informasi tadi, beliau ini mencoba untuk bermeditasi sebentar tadi. Itu ada gerambyang-gerambyang, ada informasi yang diperoleh dari beliau ini. Dan memang beliau intinya informasinya kami sampaikan saja gini. Tadi beliau melihat di sini dengan mata batin ketika meditasi itu melihat ada sosok yang pakai jubah, namun tidak berkata apapun, diam. Kemudian ada lagi yang muncul, nampak dalam mata batinnya itu ular. Nah, kemudian ada lagi cahaya sinar putih. Kemudian ada lagi tadi yang keempat muncul itu suara angin berisik gitu. Nah, apa yang tampil di dalam basiroh manusia ketika melakukan triwikrama atau meditasi? Karena meditasi itu sesungguhnya kan sarana untuk mencari informasi dengan mata batin. Sebenarnya setiap manusia itu basirohnya itu bening, dulur-dulur teman-teman, bening.
Jadi hati itu kolbun. Hati itu kan ada beberapa unsur di situ, walaupun gumpalan daging itu di situ ada beberapa lapisan yang tugasnya itu fungsinya menangkap sesuatu yang berbeda-beda. Jadi lapisan hati yang terluar itu bernama sudur, kemudian di dalamnya sudur itu kolbun, di dalamnya kolbun itu lubab, di dalam lubab itu fuad, di dalam fuad itu sir. Nah, dari 5 lapisan itu seperti antena pemancar itu fungsinya menangkap sinyal yang berbeda-beda. Nah, tadi ketika beliau ini meditasi itu yang menangkap sinyal gaib itu adalah kolbunnya, hatinya. Jadi lapisan kedua setelah sudur, belum sampai lubab, apalagi fuad, apalagi sir. Nah, untuk menguak itu butuh perangkat. Kalau HP itu perangkat lunak, software, malware software. Itu untuk menangkap lewat indera yang terdalam dari hati, yaitu sir. Nah, untuk menggunakan sir itu ya tentu tidak mudah, apalagi kalau seperti kita ini banyak dosa. Oleh karena itu, informasi tadi itu adalah bagian daripada fenomena yang ada di sini. Jenengan percaya ya monggo, tidak monggo. Ini hanya informasi. Nah, bagi panjenengan yang memang sejiwa dengan kami, orang yang selalu menyukai hal-hal yang bersifat seperti ini, peninggalan para leluhur, situs-situs bersejarah, ya tentu akan bisa memahami apa yang kami sampaikan dan juga yang beliau tadi ketika meditasi sampaikan. Intinya bahwa dimanapun kita berada, itu pasti di sekeliling kita, di sekitar kita itu pasti ada tempat bersejarah yang berkaitan dengan masa lalu. Dimanapun kita ada, karena tak satu pun di daratan, bahkan di lautan, di buminya Allah ini tanpa jejak kaki para tokoh terdahulu. Tanpa ada tokoh terdahulu, tidak mungkin ada generasi sekarang. Seandainya di sini ini dulu tidak dibabat oleh tokoh yang meninggalkan jejak di sini, ini tak mungkin ada orang yang berani bangun rumah di sini, karena demit Jawa ini luar biasa ganase, ya, jalma moro jalma mati zaman dulu. Maka barokah tokoh-tokoh dulu yang telah meninggalkan jejak di sini, itu barokah tempat sini menjadi desa yang ramai, koryatun warobun gofur, desa sing gembah ripah lo jinawe, tentrem wargane, gitu ya. Ini ada beliau warga sini yang mungkin pulang dari main. Oke, demikian ya terkait tempat ini adalah kesimpulan sementara. Ini petilasan Mbah Joyo Sentiko. Siapa Mbah Joyo Sentiko? Kami belum bisa menjelaskan. Kesimpulan sementara tadi itu bahwa Mbah Joyo Sentiko itu tempat ini itu ada keterkaitan mata rantai dengan desa Kedung Panjang, desa Ngemplak, desa Cabak. Benar tidaknya wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Manusia hanya menduga-duga, gerayang-gerayang. Ketika kita itu di tempat yang gelap, tangan ini gerayah-gerayah ingin mencari korek api. Ketika tangan kita ini menangkap pecahan genteng misalnya, kita menduga bahwa itu adalah korek, ternyata pecahan genteng. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna, jadi tidak ada yang tahu secara pasti. Yang tahu pasti itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana apa yang kami sampaikan terkait dengan tempat ini kok salah, ya salah, ya memang kesalahan itu mutlak daripada kebodohan kami sendiri. Namun kok delalah kok ono bener apa yang kami sampaikan, dan di isyarah yang ditemukan oleh beliau ini kok delalah bener,
Ya sesungguhnya kebenaran itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditransit lewat mata batin beliau ini. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya, Jawa digawa, Arab digarap, merdeka.